kewajiban terhadap salah satu BUMD Jawa Barat yaitu BJB segera diselesaikan karena itu menjadi beban yang membebani kegiatan usaha di Provinsi Jawa Barat. Saya sudah sampaikan tadi kan, dan saya sudah sudah berkirim surat ke Direktur Angkara dan semuanya responsi kemudian segera mulai dong. karena seperti soal konsep dan antara yang akan diterapkan ya kan, dan antara itu kan sebenarnya mencatatkan semua aset pemerintah dan aset itu menjadi nilai strategis dan melakukan upaya-upaya pengembangan realisasi. Ya di daerah pun kan saya sudah menyampaikan kita sudah bekerjasama dalam minggu depan sudah ada MOU untuk seluruh BUMD di Jawa Barat digabungkan menjadi satu BUMD di luar BJB. Nanti itu ada dua, satu ada BJB, satu lagi ada BUMD yang digabungkan tidak berantakan seperti sekarang. Dan yang paling utama adalah di balik BUMD-nya yang tidak memiliki konsep pengelolaan yang rugi, tetapi kan ada nilai aset yang harus dipakai yang bisa menjadi nilai strategis untuk dikelola secara Untuk banjir kita apa masih banjir rawan itu kan saya kan karena hafal betul daerah. Yang pertama, kalau yang satu kan luapan tuh Sungai BBWS sudah selesai karena waktu itu juga saya langsung kontak bupati bertemu dengan telepon saya, kemudian terkoordinasi dengan BBWS, dengan PCT, dengan PSDA sudah selesai. Yang kedua adalah cekungan. Saya sampaikan kalau yang di cekungan Karangligah itu sampai kapanpun nggak akan pernah selesai. Karena itu cekungan, maka tawaran yang terbaik adalah relokasi. Jadi lebih baik Karangligah itu dibuat menjadi danau untuk menampung banyak air di Kerawang tersebut. Kemudian masyarakatnya berpindah. Dan saya kan sudah memberikan contoh tuh, ada rumah yang saya bangun dengan ketinggian 2,5 meter dari permukaan tanah itu. Lantai atasnya kan tidak terendam. Artinya konsep itu bisa dikembangkan. Nah dari contoh 10 itu ternyata kalau sekarang masih ada terendam di bagian bawah ke depan, lantai bawahnya tiangnya jangan lagi 2,5 meter, 4 meter. Nah 4 meter aman. Kan itu kan contoh-contoh ya menyelesaikan masalah di sebuah daerah. Tetapi kan kita suka berhadapan dengan kenyataan masyarakat. Jadi waktu banjir pengen relokasi, begitu nanti surut nggak mau relokasi lagi, kan gitu. Ini kan problem. Jadi saya dengan bupati sudah sepakat. Pak Bupati juga menyampaikan saya nggak ada jalan lain Pak, harus relokasi. kalau relokasi mungkin nggak Pak? Ya bisa kalau masyarakatnya mau. Oh tapi selama ini nggak masih resisten gitu ya? Ya masyarakatnya kan nggak mau karena ada yang rumahnya bagus kan. Nanti kalau relokasi dapat rumahnya menjadi rumah yang sama kan bisa aja begitu. Nah tetapi dari kemudian juga relokasi mereka kalau direlokasi tempat itu nggak mau berubah, tetap menjadi rumah. Jadi nanti musim hujan pindah, musim kemarau balik lagi. Pengennya begitu. Tapi kalau keinginan saya sih kalau relokasi disebutnya menjadi kawasan danau. Kan lumayan tuh kita bisa menampung berapa juta kubik yang ada di sini. Pak terkait kegiatan Pak, Enggak, tambah sekarang jadi 11. Kan saya sudah nyampaikan berulang-ulang, Bogor itu menjadi daerah yang begitu rawan terhadap kecelakaan akibat baik yang legal maupun ilegal. Nah problem utamanya itu kan masyarakat juga ingin bekerja pada sektor itu. Saya katakan dari sisi personal yang meninggal itu pahlawan bagi keluarganya karena menambang masuk pada sebuah lubang yang berisiko mungkin bagian pilihan satu-satunya untuk menghidupi. Nah sehingga kan kita harus mendorong untuk agar generasi berikutnya adalah ada solusi lain. Solusinya kan Bogor kan pertumbuhan ekonominya baik, investasinya baik, nah link and match-nya harus segera disusun dengan baik. Tidak bisa lagi terus-terusan polanya seperti ini. Ini yang saya sampaikan ke Bupati Bogor. Saya bilang, saya kan misalnya gini, yang kawasan tambang yang ditutup hari ini, kan saya sudah memberikan tawaran. Udah deh, yang tua-tuanya ini, yang ganjur tuh kerja deh dan menjadi tenaga kerja PSDA, PU, jadi tenaga kebersihan, sopir-sopirnya bekerja. Tapi kan untuk membangun datanya aja kan susah. Kenapa? Karena hampir semuanya menjadi pemain. Kita minta data pada AA-nya pemain, gitu loh. Kan susah. Ini yang lagi saya cari jalan keluar agar carut marutnya selesai.
Jurusan tambang yang ditebang kemarin Yang punya siapa? Ya tidak gini. Kan gini. Kan udah Polres yang tindak lanjutinya. Kan kebutuhannya adalah yang pertama, kebutuhan tambang adalah kebutuhan pokok bagi pembangunan. Nah, problem yang terjadi saat ini adalah satu, tambang ilegal, dua, tambang resmi yang ilegal. Saya berikan contoh tambang resmi ilegal gimana sih? Ini saya udah tahu. Di izin tambangnya misalnya 10 hektar. Nambangnya di izin tambangnya di sini, nambangnya ke sini. Kan ini problem loh, problem. Sehingga di minggu depan itu 40 penambang resmi akan saya kumpul. Kemudian kontraktor pembangunan akan saya kumpul. Sehingga nanti itu tambangnya A nanti diambilnya untuk B, tambangnya B diambilnya untuk C, tapi semuanya dalam bentuk kontrak. Sehingga kemudian kita sudah bisa menghitung nih kebutuhan pembangunan ini, batunya berapa, splitnya, batunya sudah dipecah split berapa, pasir berapa, ngitung pajaknya udah bisa dari sekarang. Itu tidak ada lagi kebohongan. Yang berikutnya, timbangan di tempat penambangan jangan milik pemilik tambang. Timbangannya itu harus milik pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten. Sehingga dari integrasi sekarang ini hotel kan sudah bisa melakukan itu, restoran sudah bisa melakukan itu, dan itu menghasilkan pendapatan yang tinggi bagi kota-kota kayak Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Bandung. Nah, sektor tambang itu akan jauh lebih besar kalau dikelola dengan baik. Nah, yang berikutnya rumusan pajak. Rumusan pajaknya itu adalah bahwa hasil pajaknya tentukan aja misalnya 60% harus kembali untuk desa di mana tambangnya berada, sehingga infrastrukturnya baik, pendidikannya baik, rumah rakyatnya baik. Sekarang itu kan menjadi aneh, tambang yang menghasilkan bahan untuk infrastruktur di desa penghasil tambangnya infrastrukturnya paling hancur. Kan kasihan. Ini yang pola yang lagi saya katakan dengan resiko tinggi. Resiko tingginya saya kalau bicara sekarang jadi gubernur, caci maki terhadap saya itu kebanyakan karena penutupan tambang. Nah, ada kemarin sudah saya rapat. Yang pertama, saya sudah meminta ya Bupati untuk mengkoordinasi 50 desa penyangga dari Gunung Ciremai untuk mendata kebutuhan pokok warga, terutama kebutuhan air, baik untuk konsumsi maupun untuk pertanian. Sehingga di situ tidak boleh masyarakat di sekitar kaki gunung tidak mendapat air yang layak, baik untuk konsumsi maupun untuk pertanian. Ini jangan sampai kejadian kayak sekarang, pertaniannya mati karena airnya dijual, kan nggak boleh. Yang kedua, mendata pengambilan air ilegal. Itu harus dibongkar, bersihin aja, nggak boleh ada lagi. Yang ketiga adalah menghijaukan kembali Ciremai dengan pola masyarakat yang jadi penambang, masyarakat di sekitar gunung itu menjadi bagian dari reboisasi yang dibiayai oleh Pemprov. Kan saya sudah kemarin sudah 1,5 juta sampai 2,5 juta dengan tingkat ketinggian. Nah, sehingga nanti sudah mulai itu kemarin Bapenda itu mempelopori. Ada 12 hektar, ada 12 pegawai digaji dalam setiap bulan 1,5 juta dan akan diberikan 4 ekor domba. Nah, ini kan jalan nih. Nah, kemudian yang berikutnya ada 200 hektar di kawasan dalam Gunung Ciremainya yang dibiarkan, saya katakan dibiarkan gundul bertahun-tahun. Ini multi dari Kapten. Yang berikutnya adalah mengevaluasi perizinan pengelolaan wisata di kawasan Gunung Ciremai agar harus sesuai antara izin yang diberikan dengan prakteknya. Kalau izinnya 2 hektar ya 2 hektar dong. Jangan sampai izin formalnya 2 hektar, pembangunan kawasannya 30. Kan harus dibenahi. Ini harus dibenahi. Nah, dan termasuk juga membatasi untuk wilayah wisata, misalnya perjalanan harus dibatasi dong. Gunung itu kan ada gunung tutupan yang nggak boleh orang masuk. Nah, itu kan yang harus dijaga, dan ini akan kita serius tindak lanjuti. Sekarang bupatinya lagi saya kasih, bahkan saya menjanjikan pada desa-desa di sana untuk membuat data. Saya janjikan dikasih biaya 5 juta untuk membuat data.
Nah, setelah tweetnya 50 desa itu menjadi desa prioritas untuk mendapat bantuan pembangunan dari Pemprov Jawa Barat menyelesaikan infrastruktur dasar pembangunan. Yang tunda bayar mana? Tunda bayar, uangnya memang sudah sih, ada 707 miliar. Pengajuan dari dinas teknisnya belum selesai karena lagi direview oleh inspektorat. Dinas teknisnya khawatir kalau yang dibayarkan itu nanti kualitas pekerjaannya tidak sesuai sehingga menjadi temuan hukum. Sehingga hari ini inspektorat provinsi dan kabupaten kota dilibatkan untuk mereview. Nah, setelah review ini dipastikan pekerjaannya benar, nilainya sekian, pasti dibayar. Jadi kalau kita sebagai pengelola keuangannya sudah siap membayar, pengajuannya yang belum. Kan pekerjaannya juga banyak yang harus masih disempurnakan. Kan saya keliling tuh, masih disempurnakan. Contoh misalnya tiang PJU, kan ada tiang PJU yang tutupannya kosong atau diisi tanah, bongkar, kasih beton, baru kita bayar. Kalau yang P3K apa? P3K memang belum dibayar karena belum wajib dibayar sekarang. Karena kan SK-nya itu terhitung 1 Januari. Nah, pembayarannya itu dihitung kerja dulu 1 bulan baru gajian. Jadi memang gajiannya nanti Februari. Jadi kalau sekarang belum dibayar, memang belum dibayar karena belum waktunya dibayar. Nggak dirapel. Kerja dulu. Iya, Februari. Jadi kerja dulu baru nanti dibayar. Gitu. Ya, Banti Pejuang dan yang lainnya kan itu untuk Bio Farma ketemu saya. Kan dia menyampaikan, saya kan minta agar kontrak pemerintah provinsi terhadap Bio Farma penyediaan bisa ular segera dipenuhi. Ternyata kan sampai sekarang tidak bisa memenuhi. Salah satu problemnya katanya di antaranya ketersediaan bisa, yaitu ular-ularnya belum tersedia dengan cukup. Ya saya tawarkan kalau begitu, ya sudah ada cari siapa yang bisa mengembangkan ternak ular, kita biayain. Karena kasihan Pak, orang-orang daerah itu kalau meninggal masih nggak ngandelin dukun atau ahli pengobatan tradisional, sehingga kan banyak yang tidak tertolong. Nah kemudian apalagi kayak King Cobra kan nggak bisa lama. Nah kemudian kalau dibawa ke rumah sakit perjalanan jauh, kan harusnya di desa itu yang dimana ada kerawanan terhadap bisa ular itu serumnya tersedia, dan tidak tersedianya serum bukan Pemprov tidak ingin, tapi memang penyedia jasanya tidak bisa menyediakan memenuhi apa yang kita targetkan. Bio Farma sih pengen dong ini, karena gini kan pemegang hak untuk melakukan distribusinya adalah Bio Farma. Kan kita nggak bisa beli ke yang, misalnya kan ada yang dari Thailand, kan tetap harus lewat Bio Farma. Soal realisasi investasi, Hah? Kenapa? Kenapa? Apa masalah PJU merusak drainase? Ya gini, PJU tidak boleh mengganggu drainase. Ya kalau di situ mengganggu bongkar, dipindahkan. Sederhana. Ya. Soal realisasi investasi kan Iya. 2025 Nah, tidak berkorelasi dengan berapa banyak dalam KPH. Ininya PHK kan gini, beda dong, harus dibedakan. PHK itu adalah perusahaan yang sudah berdiri itu mem-PHK karyawan, kan itu beda tuh, ya kan? Kalau investasi adalah dana masuk merekrut karyawan, kan gitu loh. Nah, yang di PHK bisa jadi ada yang bisa bekerja lagi, bisa jadi ada yang tidak, kan? Yang kalau investasi kan menyediakan lapangan kerja, kalau PHK adalah menghentikan lapangan kerja. Ya perusahaan yang mem-PHK berarti kan dari data investasi keluar dong, tetapi kan masuk yang baru. Yang angka sekian itu adalah data yang masuk yang baru, bukan data yang sudah berusaha kemudian berhenti usahanya karena tutup. strateginya untuk mengurangi Strateginya gini deh, kan problem di Jawa Barat itu adalah ketika perusahaan berbuka, karyawan yang masuknya tidak semua angkatan kerja yang tersedia di database Jawa Barat. Kan banyak yang dari luar masuk, kan gitu loh. Nah yang dari luar masuk itu faktornya apa? Betul, misalnya itu faktor memang kemampuan angkatan kerja, bukan. Itu tergantung kadang-kadang kelas menengah atau manajer di perusahaan. Kalau manajer perusahaannya orang Garut, pasti orang Garut mau banyak di bawah.
Tapi kalau manajer perusahaannya adalah orang luar Jawa Barat, dia juga pasti bawa dari kampungnya. Sehingga itu yang saya maksud, kelas menengah industri harus diisi. Caranya bagaimana? Yaitu tadi yang program-program sekolah diploma 3 dibiayain, sekolah-sekolah ya sekarang misalnya kita bikin sekolah kejuruan yang khusus spesifikasinya itu kita perbanyak dengan kalimat mau. Itu kan sebenarnya untuk menjawab angkatan kerja kelas menengah. Nggak boleh. Di undang-undang ketenagakerjaan nggak boleh, kan kita nggak boleh melakukan diskriminasi terhadap rekrutmen. Jadi yang berlangsung sekarang itu kan sebenarnya lebih pendekatan sosial, bukan pendekatan undang-undang. Misalnya memprioritaskan warga sekitar, itu kan pendekatan sosial. Kalau dari sisi aspek undang-undang nggak boleh. Iya belum kan angkatan kerjanya gini loh, karena angkatan kerjanya juga jumlahnya juga banyak. Yang rasio selapannya sih sudah ini ya, sudah terus mendekati loh kan, sudah mendekati dan kemudian begini juga. Nah, angkatan kerja sekarang itu kan juga jangan dihitung selalu orang yang formal bekerja di industri, karena hari ini banyak anak-anak muda yang bekerja itu kan tidak formal sebagai tenaga kerja. Misalnya dia yang di konten media sosial itu kan, terus konten pada aspek-aspek lain kan tidak gini deh, pedagang keliling yang usaha kafe dan sejenisnya bisa jadi di data BPS dia pengangguran, tetapi kan dia berpenghasilan kan. Jadi menurut saya yang disebut angkatan kerja adalah produktif adalah mereka yang berpenghasilan, bukan mereka yang bekerja pada sektor formal. Ya harapannya bahwa dan Nentara menjadi penggerak ekonomi dari aspek-aspek yang menjadi ketetapan Pak Presiden tentang apa yang menjadi target ke depan. Nanti mudah-mudahan bagian terpentingnya adalah ya mudah-mudahan segera dibayar agar BJB bisa terbang ya.